Wah, masya Allah, bagusnya. Ya, silakan guys, kalian nikmatin pemandangan indah ini, ciptaan yang maha kuasa. Mau lewat sini aja. Lu kemana tadi? Ayo udah, muter balik aja, muter balik. Wah, ini nih. Wah, yang udah mengunting. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita roda dua, masih sama gue Ical. Akhirnya bisa nge-vlog lagi nih teman-teman. Dan kali ini gue berkesempatan riding mau explore Jonggol dan sekitarnya. Mudah-mudahan perjalanan hari ini dilancarkan tanpa ada yang kurang sedikit pun, termasuk dari semua teman-teman yang ikut hari ini. Nah, siapa aja sih yang ikut hari ini di cerita roda dua kali ini? Kebetulan kemarin gue udah sempet ngobrol sama teman-teman cerita roda dua kayak Mas Franky, Om Kesa, dan Mas Oki. Ya, mereka masih belum belum mau trauma terulang lagi di tahun lalu yang H+3 Lebaran kita berangkat dan kejebak macet. Jadi sekarang gue ridingnya sama teman-teman dari tempat kerja, dan mudah-mudahan hari ini tempat yang kita bakal explore nggak bakal macet ya guys. Dan juga cuaca semoga hari ini mendukung. Oh ya, walaupun udah lewat di H+4 Idul Fitri ini, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan. Gue Ical, gue mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan yang terjadi selama gue beraktivitas di channel YouTube ini dan di setiap video-video gue. Oke guys, kali ini gue mau berangkat ke Tikum yang pertama. Kita masih di daerah dekat-dekat Petukangan nih nanti ketemunya. Jadi kita langsung ketemu bertiga. Ada 3 motor dan 1 boncengers. Nanti gue kenalin siapa aja. Oke, ikutin terus di cerita roda dua masih sama gue Ical. Let's go.
teman-teman, kita udah sampai nih di tempat titik kumpul yang pertama. Dan nih sama Mas Ade nih di sini nih. Kenapa? Enggak, nambel motor doang. Hah? Pentilnya kendor tadi. Pentilnya kendor. Udah dong. Halo, ini Kak Kirana. Yang lagi duduk Mas Lam, Mas Berto. Oke teman-teman, setup dulu nih. Abis ini kita siap-siap buat berangkat dan semoga kita selamat sampai tujuan ya. Ikutin terus di cerita roda 2 masih sama gue Ical. Oke teman-teman, tadi udah habis meet up di titik kumpul yang pertama. Akhirnya kita berangkat juga nih. Nah, alhamdulillah cuaca lagi. Cuaca hari ini tuh cerah banget. Yuk, duluan deh. Duluan. Cuaca hari ini cerah banget. Jadi mudah-mudahan sampai pulang hari juga cerah ya. Kalaupun hujan seperti biasa, kita berharap yang syahdu aja hujannya. Jangan yang jadi mudah-mudahan nggak terlalu banyak hambatan perjalanan hari ini. Oke, formasi hari ini kita 3 motor nih. Ada Mas di depan, Mas Berto, Mas Lam dengan bonceng Kak Kirana. Di tengah ada si tampan Mas Ade. Ya kita keren banget cuy. Oke teman-teman, ikuti terus di cerita roda 2 ya. Nanti perjalanan ini kan masih di Jakarta nih. Gue skip dulu sampai nanti kita udah berangkat ke arah Cibubur karena kita mau lewat Jonggol. Kita akan berlabuhnya nanti di kayaknya mau di Kopi Kidemang yang pertama, Gunung Batu. Oke, kita berdoa dulu sebelum berangkat. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Kita berangkat dan kembali selamat tanpa ada yang kurang sedikit pun kecuali memori. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ikutin terus di cerita roda 2 masih sama gue Ical. Jauh. Oke teman-teman, sekarang posisi gue udah di Cilandak nih. Jadi baru sampai Cilandak udah ada perdramaan pertama. Spionnya si Mas Ade hilang satu, jatuh. Jadi ya gitu sih kalau menurut. Mana yang hilang? Ya, standarin. Nah, buat teman-teman ya, sedikit tips aja sih kalau menurut gue. Jadi ini POV gue aja ya. Gue kenapa nggak mau pakai spion yang custom, yang modifan yang otomotif gitulah, aftermarket. Karena pertama visualnya kadang terlalu kecil gitu. Mungkin dari sisi estetiknya bagus banget malah kalau untuk motor-motor kita supaya jadi lebih ganteng kan. Nah cuma kadang kalau dari sisi gue lebih mentingin fungsi. Jadi visual gue aman nih, ke belakang gue bisa ngeliat. Karena kan biasanya gue kadang suka mantau juga kan di belakang nih ada yang ketinggalan nggak segala macem. Jadi ya gitu sih. Iya, Pasar Bo. Iya, lurus terus. Jadi ya mudah-mudahan aman lah ke depannya. Lu mau nyarap dulu? Kalau gua mah enggak juga nggak apa-apa. Kalau lu lapar bilang aja. Aman? Ya udah.
Ini berdua kan dia kagak nyarap pagi. Dia berdua kan kagak sarapan pagi. Oh gitu, nggak sarapan. Iya, kan intermittent dia. Sobat sehat. Ayo lah, Ya udah. salah makan. Pakai sepatu sih harusnya. Iya. Biar safety juga. Nah, jadi kalau menurut POV gua, jadi kalau bisa lebih mementingkan ke fungsi jadi teman-teman. Jadi kayak fungsi spion tuh berjalan dengan semestinya, nggak ada blind spot yang terlalu banyak dan lebih mencakup visual yang ada di belakang, bisa ke cover semuanya. Ya sedikit tips saya sih, jadi kalau gue sih lebih prefer pakai yang standar bawaan ya. Jadi supaya nggak terlalu riskan juga di jalannya dan lebih aman tentunya, nyaman buat kita perjalanan. Nah, itulah perteraman pertama. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada drama-drama lagi yang menghambat perjalanan, dan semoga kita semua selamat dalam perjalanan ini dari berangkat sampai kembali ke rumah masing-masing tentunya. Dan ikutin terus di cerita roda 2 masih sama gue Hijau. Let's go. Nah teman-teman, sekarang gue udah sampai di Jalan Raya Bogor. Jadi rencananya kita akan lewat jalur Cibubur ke arah Mekarsari, nanti tembusnya di Jonggol. Kita mau ke daerah persawahan dulu tuh yang pernah viral tuh, yang jalanannya di tengah-tengah sawah, pematang sawah, bagus banget. Kayaknya pengen foto-foto banyak di sana. Dan pantauan lalu lintas kali ini di Jalan Raya Bogor untuk pagi ini di hari Sabtu tanggal 5 April 2025, kayaknya untuk orang-orang mudik udah nggak banyak ya. Mungkin sisanya orang-orang yang pada jalan-jalan aja nih kayaknya ke puncak. Dan tadi sempat lihat di akun-akun berita lokal di puncak, ada yang live TikTok. Jadi pagi tadi diberlakukan arus turun. Jadi kemungkinan hari ini adalah puncak orang balik kayaknya dari, karena mengingat hari Senin udah ada yang masuk kan, dan kebanyakan di tanggal 8. Jadi mungkin hari ini yang bertamasya sisa-sisa pemain inti yang belum sempat buat jalan-jalan karena keluarganya banyak banget kali ya, muter-muter dulu, jadi ya baru sempat hari ini. Nah, sejauh ini di pagi ini di jam berapa ya? 8:20 lalu lintas di Jalan Raya Bogor lancar, cenderung ramai. Mudah-mudahan cuaca juga mengikuti, cerah, nggak terlalu panas dan nggak hujan. Mudah-mudahan kalaupun hujannya juga nggak yang badai, tapi yang masih santai lah. Dan kita lanjutin dulu perjalanannya sampai nanti udah mendekati Mekarsari, karena katanya si Mas Berto mau lewat Mekarsari, jadi kita ngikutin aja. Kali ini gue yang jadi followers di tengah, yang jadi arsinya si Mas Berto. Mas Ade di belakang jadi sweeper walaupun spion hilang satu. Kesian banget, spion hilang satu. Aduh, sama-sama. Oke deh teman-teman, ikutin terus di cerita roda 2 masih sama gue. Now, let's go. Oke teman-teman, sekarang posisi gue udah memasuki Jalan Raya Transyogi ini, udah sampai Cibubur dan sekitarnya. Nah, kita akan mengarah ke Taman Buah kayak Mekarsari. Jadi nanti ada jalan tembusan di sana. Si
Mas Berto nih punya jalur khusus katanya, jalur sepeda. Nanti kita coba ikutin ya guys. Mudah-mudahan as our expectation. Jadi banyak pemandangan bagus yang bisa kita shoot, yang bisa kita lihat, yang bisa kita memorize. Nah, so far lalu lintas di Transyogi ya gini dah, ramai lancar seperti kalian lihat. Banyak orang yang jalannya nggak terlalu cepat, santai, jadi nggak rushing di jalan raya. Jadi kayaknya orang udah pada santai, udah nggak buru-buru jalannya. Nah, so far sih kalau gue lihat cuaca ya juga di sini sih udah agak mendung ya. Cuma masih terpantau cerah sih, berawan lah. Jadi ya masih berharap supaya nanti ketika sampai di sana di lokasi nggak terlalu mendung dan masih terbilang cerah, supaya kita masih bisa lihat pemandangan yang bagus di sana. Jadi niatnya berdestinasi setelah Hidemang Kopi, kalau masih cuaca memungkinkan dan lalu lintas di sana juga nggak padat, nggak terlalu banyak wisatawan. Kayaknya gue bakal mutusin untuk nambah satu destinasi lagi, yaitu Situ Rawagede. Karena udah sering lewat Puncak 2, gue masih belum pernah tuh ke Situ Rawagede. Sampai jalanannya udah bagus, katanya udah dibeton, dan kita mau lintas aja di sana pemandangannya bagus, bisa banyak foto. Lagi kalau kita ngecamp di sana atau kita masuk buat sekedar rehat sambil layar-layar gitu, lepas lelah sejenak untuk siap menghadapi lagi di hari Senin, berjibaku lagi dengan macetnya ibu kota setelah libur panjang Lebaran. Oke teman-teman, masih di Cerita Roda 2, ikutin terus perjalanan gue, masih nunggu Ical. Let's go! Oke teman-teman, barusan udah ngelewatin Taman Gua Mekarsari nih di Transyogi. Sekarang udah mau mengarah ke arah Jonggol. Kayaknya kita nanti bakal lewat pinggiran Kali Cipamingkis. Kali Cipamingkis yang legend itu, yang udah mulai rame, banyak orang tahu. Nah itu pinggir Kali Cipamingkis itu bisa kita lewatin kalau kita lewat Jonggol atau lewat Citerep. Nah kalau kita lewat Sentul, kita nggak lewatin itu, kita tembus sudah di Sukaraja deh kalau nggak salah. Jadi experience baru nih lewat sini. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada hambatan dan lebih seru, lebih banyak pemandangan yang bisa kita capture, dan tentunya lebih menyenangkan. Oke, ikuti terus di Cerita Roda 2, masih sama gue Ical. Let's go. Oh iya teman-teman, rekap juga sejauh ini drama yang baru kita hadapin masih 2 drama. Sebelum berangkat gue ada trouble. Ban depan gue tuh habis banget ininya, anginnya. Akhirnya gue bawalah ke tempat nitrogen isi angin. Ternyata baut pentilnya itu kendor.
yang di tengah-tengah pentil tuh. Jadi untung abangnya baik, dicek terus dikencengin, diisi lagi anginnya, dan alhamdulillahnya nggak kempes lagi. Nah, drama yang kedua yaitu spionnya si Mas Ade yang hilang. So far dua aja ya, jangan sampai nambah lagi. Semoga aman terkendali, nggak ada hambatan, kita berangkat sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Oke, ikutin terus di Cerita Roda 2 Mas ya, sama gue Ical. Ciao. Oke teman-teman, baru aja ngeres bentar habis isi bensin, terus Mas Ade isi bensin, Mas Berto isi bensin, dan gue beli cilok. Lapar cuy. Jadi kita udah masuk di daerah Jonggol, dan abis ini kita bakal melipir ke pelosok-pelosok nih, jalur sepedahannya si Mas Berto. Jadi mudah-mudahan nggak ada hambatan ya, mengingat di depan sudah mendung guys, udah mendung nih teman-teman. Jadi ya udahlah, nikmatin aja, karena kan bawa raincoat juga. Terus nanti kita melipir lah dikit-dikit, minggir-minggir. Ups. Wah, si Mas Berto udah ngilang aja di depan. Nah, kita susul. Aja. Lu kemana tadi? Ayo udah, muter balik aja, muter balik. Iya udah, gua kan kagak tahu jalan tadi. Yuk. Drama ketiga guys, ketinggalan. Si Mas Berto udah belok, kita masih jauh tadi nggak ngeliat, dan alhasil muter balik dulu. Belum jauh kan? Ya inilah serunya kalau touring ramean. Ada yang ngevlog, ada yang ngobrol. Kadang kita pecah barisan, jadinya nggak bareng. Nah itu kejadian kayak gini tuh sering banget gua kejadian bareng si Mas Franky, udah 2 kali deh kalau nggak salah. Dan itu pas lagi macet parah kejadiannya, jadi H+3 atau H+2 lebaran gitu, yang gue selalu ngide ngajakin Mas Franky buat ini kan, riding di H+2 atau H+3, dan Mas Franky mau aja diajak. Jadi sering kejadian tuh ketika udah macet parah, udah nggak kelihatan tuh Mas Franky kemana, gue kemana. Akhirnya udah, karena kita udah chaos, jadi WA aja, janjian ketemu di mana, nanti bareng lagi habis itu. Karena udah nggak kondusif banget tuh macetnya. Bayangin sampai udah bau kampas kopling yang gosong gitu, bau sangit gitu. Parah banget tuh biasanya kalau udah kayak gitu macet.
Nah, ini kita masih nerusin dulu nih, ngikutin si Mas Berto. Mau belok di mana dia jadinya. Wah, jauh juga berarti. Oh, berarti belok ke perempatan sana. Balik lagi. Pertigaan, maaf. Pertigaan sini nih, tunggu ke kiri. Dan tadi dia bilang, kemarin dia sempat bilang di pertigaan sini nih. Pertigaan sini dia mau ke arah kiri. Nah ini teman-teman jalur sini kalau yang kita bablasin ke sini itu kayaknya bisa nembus ke Cianjur apa? Cianjur yang mau ke arah Bandung. Jadi jalur-jalur trip teman-teman yang mau ke Bandung dan sebaliknya yang pengen lewat jalur landai nggak terlalu turun naik pegunungan lewat puncak. Nah ini alternatifnya. Jonggol Bandung, Jonggol Cianjur. Wah, ada banyak sawah. Nah, hijau-hijau guys. Wih. Dan sepertinya di ruas yang sebelah sini masih banyak lubang, jalanan nggak rata. Paling parah tuh yang jalanan nggak ratanya deh, kayak bekas jalur mobil besar ya. Gua rasa sih kayak jalur bekas mobil besar gitu, jadi aspalnya bergelombang gitu. Agak riskan kalau kita terlalu kencang di situ. So, gue saranin buat teman-teman kalau yang mau lewat sini, average saja. Speednya di 60, 50, 60, 50 lah. Wih, bagus guys. Wow, hawanya udah terasa agak adem nih sebelah sini. Wah itu kan seperti yang gue bilang, jalan aspalnya tuh lumayan bergelombang. Jadi kalau motor kita muatannya nggak terlalu banyak dan kurang antep, harus hati-hati sih, turunin kecepatan, jangan sampai ngebanting. Lalu lintas so far terpantau ramai lancar ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau lewat sini juga masih bisa jadi alternatif nih buat kalian ke arah puncak Cianjur sekitarnya, mungkin kalau kejebak macet. Jadi untuk mengurai kemacetan di puncak jalur utama, dan kemungkinan di puncak 2 pun gua rasa sih macet ya, mengingat di tahun lalu Harvest 3 Lebaran tuh yang mengakibatkan teman-teman saya trauma, teman-teman
tidak mau lagi riding di H+3 Lebaran. Ya gitulah. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi sih gue masih nggak kapok sih, karena gue ya, apa ya, nggak, bukan sombong ya, jadi kayak gue tuh lebih pengen ngerasain vibes orang-orang mudik. Gimana sih nih orang-orang mudik, apa macet-macetan, jalur-jalur utamanya, jalur nasional, jalur mudik. Nah itu gue seneng banget. Gue tuh orangnya pengen banget ngerasain vibes itu, karena malum ya, saya ini pemain inti kebetulan teman-teman. Jadi nggak mudik nih, dan istri pun nggak mudik ke kampung. Jadi ya udah nikmatin Jakarta dan sekitarnya aja. Dan kalaupun pengen ngerasain vibes mudik, ya gue bakal keluar buat riding. Dan walaupun nggak jauh, cuma main ke Bogor lagi dan sekitarnya, riding yang agak jauh ini juga menurut gue udah sedikit mengobati vibes, sedikit mengobati rasa penasaran gue buat apa ya, pengen merasakan experience mudik dengan berkendara roda 2. Sawahnya masih hijau. Wah, mudah-mudahan yang di daerah persawahan Korot masih hijau juga ya, atau udah menguning lah sebelum dipanen, karena bagus banget itu buat foto. Estetik sekali katakan sekarang, estetik parah. Vibes Lebaran masih berasa banget di sini, teman-teman. Jadi masih banyak orang yang pada keliling Lebaran naik apa tuh namanya, mobil losbak, charter angkot, motoran. Wah, seru deh. Nah, kita akan lewat jembatan apa namanya? Ada namanya lagi. Kayak sungainya ini Sungai Cikeas ya, kalau daerah sini nih. Sungai Cikeas. Seru kan. Banyak tuh yang pada Lebaran naik mobil losbak. Seru banget. Sungainya Sungai Cipamingkis deh ini namanya. Cipamingkis. Ya, kita udah masuk ke daerah Perjonggolan tandanya kalau udah sampai di Cipamingkis ini. Sungainya lagi kering. Bagus banget, pengen foto nih di jembatan. Tapi si Mas Berto udah duluan aja dia. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi di cerita roda 2. Masih ya gue jauh. Jangan sampai ketinggalan lagi nih kayak tadi. Nah teman-teman, sekarang ini udah masuk ke gang-gang nih, ke daerah jalan kecilnya, ke daerah jalan-jalan mukiman. Jadi si Mas Berton nih, dia punya jalur khusus nih, jalur sepeda. Yang motor masih bisa kata dia. Katanya jalurnya bagus, lewatin banyak sawah. Oke, kita ikutin. Dan cuma nggak expect ini ya, nggak expect masih hijau. Karena ngelihat kayaknya udah dipanen nih. Padi-padinya banyak kan, udah pada malah udah kelar dibajak, udah siap tanam kayaknya nih. Jadi ya nggak expect bakal dapat pemandangan terasering yang bagus. Cuma kita nikmatin aja perjalanannya, karena bisa ngelewatin nuansa pemukiman yang masih asri kayak gini tuh, itu suatu ketenangan tersendiri dan kesenangan tersendiri buat gue.
Gue suka banget belusukan kayak gini. Jadi menyasarkan diri itu seru buat gue. Jadi walaupun lokasinya masih Bogor dan sekitarnya, nggak akan selalu jadi sesuatu yang bosenin karena kita selalu berjalan di jalur yang berbeda dan kita selalu bisa nikmatin perjalanan yang kita lalui. Iya nggak? Seneng nggak teman-teman? Ih, keren juga nih Jeep. Kayaknya banyak track buat main tanah mobil-mobil Jeep deh. Oke, lihat nih perumahannya tuh masih asri banget. Vibes-nya tuh masih kayak rumah-rumah kakek nenek gue di zaman dulu. Masih yang depan rumahnya masih luas. Kita masih bisa jalan-jalan jalan-jalan, duduk-duduk santai di depan rumah. Bahkan ada yang masih punya balai depan rumahnya, seru banget kayaknya. Cocok banget untuk hari tua tinggal di sini. Wih, gunungnya udah kelihatan tuh. Ini gunung apa dah? Gunung Batu kali ya, Jonggol. Ya, bisa dilihat lah teman-teman, sawahnya udah sebagian dipanen. Banyak yang menguning. Ih, bagus. Bagus banget. Bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Cuma ya sayangnya udah dipanen aja nih sawahnya nih. Yang depan udah siap-siap mau instastory tuh. Story dong, story. Bagus banget ya, teman-teman ya. Pantesan si Mas Berto nih bilang bagus kok pemandangannya. Wah, mantap. Walaupun belum terlalu dingin ya, belum terlalu tinggi permukaan tanahnya. Tapi wah, adem banget. Ini mirip-mirip kayak kita kalau lagi main ke apa? Gunung Dago yang di Parung Panjang. Cuman ini lebih luas aja pegunungannya. Wah, Masya Allah, bagusnya. Ya, silakan guys kalian nikmatin pemandangan indah ini, ciptaan yang Maha Kuasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya enggak, masih di sini, masih di Bogor, tapi udah dapet vibes mudiknya, udah dapet vibes pulang kampungnya. Seneng banget. Bagus banget. Lihat deh, gunungnya juga bagus pemandangannya. Cuma sayangnya memang sawahnya udah dipanen sebagian nih. Bahkan udah ada yang tanam lagi, udah ditanam baru. Bagusnya mantap. Bagus banget ya Allah. Wih, pemandangannya mantap. Wah, ini ada mobil gimana lewatnya? Bisa nggak? Oh, bisa. Lebar ternyata. Cuaca cukup cerah sih, alhamdulillah di sini. Walaupun awan gelap udah mulai agak naik. Gue sih berharap anginnya kencang sih nanti, awannya ketiup. Jadi ketika udah naik, hujannya bukan di sini, mungkin arah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya.
supaya perjalanan kita masih bisa lancar-lancar aja tanpa terhambat sedikit pun, dan kita bisa kembali lagi dengan selamat tentunya. Karena seberapa jauhnya kita riding, seberapa lamanya kita riding, tetap tujuannya adalah kembali ke rumah dengan selamat tentunya. Oke teman-teman, lanjut nikmatin lagi yuk pemandangannya yang Masya Allah ini. Wah, sugoi. Irigasinya mantap. Wow. Wih, nggak nyangka jalurnya bagus banget. Kayaknya nggak bakal berhenti nih nge-shoot di sini nih. Si bagus. Gue nggak kebayang ya kalau misalnya nanti di sini tuh udah ke musim padi menguning atau padinya udah lebat, hijau dan kuning. Wah, pasti Masya Allah banget sih pemandangannya. Gokil, gokil. Ih, enak-enak udah mandi. Ih, anak-anak udah mandi. Ih, bagus banget. Ini di sini benar-benar daerah pertanian nih. Oke, udah habis pemandangannya. Wow. Mas Ade kehabisan momen. Ah, aduh, lucu-lucu temen aku. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau ada pemandangan bagus lagi kita shoot lagi. Sambil irit-irit memori juga nih. Wah, di depan baru mau di cut, di depan udah bagus lagi. Nah, ini pemandangannya. Ih, sawah yang masih hijau. Masya Allah, bagus banget. Wah, ini nih. Wah, yang udah menguning. Wih, bagus banget ya Allah. Wah, nih kita udah mulai menanjak-nanjak nih guys jalurnya. Wah, dan lumayan hancur ya sebelah sini. Wah, benar-benar mirip kayak di Gunung Dago jalanannya, kayak di Parung Panjang. Wow. Oke teman-teman, nanti kalau udah sampai tempat bagus lagi, gue bakal lanjut lagi ya. Ikutin terus di cerita kedua mas sama gue Ical. Ciao.